Dan Mungkin aktif di situ. aktif. Gue tuh nggak tahu, gue setiap ya mungkin nggak aktif semua satu-satu ya. Tapi setiap gue scroll dan menemukan sesuatu, gue pasti nge-forward ke tim customer relations management kita. Jadi biar kita tahu di follow up dan udah tahu kan nanti yang akan nge-follow up siapa kalau ada problem dan segala macam. Dan kecepatan itu adalah kunci sih kalau di kita. Bikinnya nge-solve problemnya biar cepat gitu. Ya karena kalian juga di dunia data sih ya. Iya. Kecepatan adalah kunci. Itu sama kita tuh kalau gue selalu bilang tuh kita tuh harus operation excellence, nggak boleh ada celah. Wow. Itu yang paling susah ya hari ini ya. Ibaratnya mungkin paling gampang gini. Ads-nya perform 3 bulan, 4 bulan, tapi ada 1 minggu, 2 minggu yang nggak perform, yang dibahas 1-2 minggu ini ya 3 bulan, 4 bulan nggak pernah dibahas Pak. Ya karena itu udah kerjaan lo. Oke. Iya kan? Tapi begitu ini ada problem, nah itu sebenarnya di saat itulah kita harus bagaimana cara kita harus nge-adjusting ini juga gitu. Pernah nggak ketemu satu masalah yang lu nggak ketemu solusinya apa? Kalau lu kan soalnya terobsesi sama masalah, berarti kan lu udah ketemu berbagai macam hal untuk lu taklukkan. Ada nggak yang ada ya? Kenapa ya? Kalau seputaran operations dan segala macam ya mungkin masih ketemu ya. Karena ya gitu-gitu aja, cuma tinggal gimana solvingnya aja. Ya itu yang pusingnya itu sebenarnya nge-solve-nya, bukan yang pusingnya itu bukan nggak ada jawabannya, bukan karena nggak ada jawabannya, tapi bagaimana cara mengerjakan ini secara tepat, cepat, dan abis itu akurasi tinggi dan kliennya kita nggak melakukan kesalahan ini gitu. Jadi misalnya ini kan karena timnya banyak Pak, kayak lu salah, gimana caranya kesalahan lu tidak dilakukan lagi oleh orang teman-teman yang lain. Itu yang lebih susah Pak. Jadi justru manajerialnya. Nah, sharing sessions dan segala macam anak-anak ini harus benar-benar kuat banget nih secara internal ya. Karena kalau enggak, ini pasti kemarin udah salah yang sama, besok si B juga, si C juga gitu. Jadi karena si A udah salah ya B sama C dan segala macamnya nggak boleh salah. Itu harusnya jadi studi kasus lah ya. Betul. Justru kita punya sih. Ya kita udah lumayan kenyang sama problem-problem yang fundamental ya. Salah taruh budget, salah setting iklan, salah landing page. Jadi yang kayak gitu kita udah punya SOP untuk ngeceknya itu, ngetracknya itu udah lumayan oke. Walaupun gue nggak bisa bilang udah oke banget ya. Kita still ini lah. Apa sih yang lu tawarin berbeda sama pesaing-pesaing lu? Nah, ini selalu suka ditanya nih, apa yang lu tawarin ya? Karena kan ini kan bisa dibilang hampir sama semua. Betul. Ini yang gue selalu ngejawab, yang selalu gue nggak bisa jawab juga, karena ketika ditanya tuh ada yang nawarin gue 3 juta, kenapa lu jadi lebih mahal 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu, atau lebih gitu bahkan. Apa sih yang ngebedain lu sama dia? Yang gue harus jawab, gue nggak tahu bedanya, gue nggak tahu dia nawarin apa ke lo, tapi yang gue pastikan adalah semua yang kita tawarin ya kita walk the talk aja gitu. Semua yang kita tawarin ya kita emang kerjain gitu. Dan emang kita udah punya SLA, kita punya kita punya tim yang emang nanti akan bantu lu dan segala macam. Itu emang udah lumayan mature lah kita bilang. Operations kita udah lumayan mature. Dari performance juga kita tahu, walaupun nggak sekali lagi tadi karena nggak ada rule of thumb-nya yang benar salahnya 100%. Kita paling nggak kita punya banyak case study yang sehingga kita tahu kalau case kayak gini jawabannya seperti apa sih. Jadi gitu sih, kita lebih ke kita optimasi ya, kita bisa optimasi dan kita ngerasa, kalau gue pribadi ngerasa tim gue salah satu yang paling oke deh buat ngoptimasi. Even salesnya nggak naik tapi paling nggak spending budgetnya kita pastikan nggak sia-sia, efektif dan efisien. Dan ini yang kalau spendingnya udah gede dan structure campaign-nya udah ribet, hal ini yang paling kita pentingin gitu. Kalau di agensi dulu misalnya dia punya historical sama agensi sebelah spendingnya 100 juta, misalnya revenue-nya sekian gitu ya. Kita pastikan di kita akan, kalaupun revenue-nya nggak naik tapi spending-nya paling nggak turun. Gimana caranya bikin spending turun? Ya tadi structure campaign dan segala macamnya kan ya, kita punya pengalaman, apalagi tim senior kita kan udah manage budget lumayan banyak tuh, jadi mereka udah paham lah campaign yang
yang efisien dan terstruktur dengan baik itu seperti apa sehingga menghasilkan amount yang minimal sama lah. Oke. Nah berarti yang lo kasih ke klien selain emang ads placement adalah Optimasi, jelas, ada analisa pasti, terus recommendation apa? Konten. Sampai rekomendasi. Ya kita kasih suka kadang-kadang kasih recommendation konten yang lagi bagus dan segala macam secara performance ya. Jadi di grup tuh lu suka coba ini. Biasanya dari tim nanti tiap mereka weekly meeting atau monthly meeting mereka insert decknya juga gitu untuk rekomendasi dari kita gitu. Gua mendengar ada 500 klien di tangan lu. Itu yang mungkin kalau total mungkin udah 700 plus tapi kalau aktif mungkin sekitar 200. 700 klien di tangan lu itu berarti kan 700 ini nggak cocok, belum tentu cocok semua ya. Pasti ada juga yang nggak cocok. Tadi bisnis agency itu menurut gue bisnis cocok-cocokan, bisnis kenyamanan gitu. Tapi selain itu juga bisnis kepercayaan. Iya betul, makanya. Apa yang membuat lu bisa dipercaya sama orang-orang ini selain walk the talk? Karena walk the talk kan result, Pak. Bener nggak? Iya betul. Talknya duluan, walknya kan belakangan sampai iya benar. Tapi kan di depannya apa Pak yang bikin lu dipercaya sama orang, Pak? Itu kayaknya lu harus nanya dari sisi client side-nya ya. Tapi mungkin gini, ya reputasi itu penting lah. Kita building reputasi kan lumayan lama dan lumayan oke lah ya, gitu ya. Nah, itu mungkin mulai dari situ sih. Dan makanya tadi yang paling susah kan B2B itu adalah nge-closing ya Pak. Nah biasanya kalau lu datang dari cold leads gitu ya, atau bisa cuma lihat sosial media kita dan segala macam, pertanyaan ya tadi trust issue itu jadi nomor satu. Pertanyaan banyak, ini gimana ya. Tapi kalau lu datang dari rekomendasinya Rama misalnya, itu dulu jadi hot leads aja karena Rama udah pakai jasa gue dan berhasil, terus cerita kalau lu tuh udah langsung yaudah sip, nggak lama gitu. Dan itu yang mungkin 4 tahun kita nggak jalanin marketing apa-apa, jalannya dari tadi word of mouth aja, beneran literally nggak. 3 tahun pertama kayak kita nggak punya website Pak, website-nya cuma domain doang buat email. Sama pitch deck, udah. Ya karena emang itu tadi lagi nge-closing B2B ini kan paling susah ya. Jadi kita tuh beneran datang leads itu dari word of mouth, dari channel, dari networking. Enggak dari gua kan biasa nge-ads-in klien yang retail gitu. Terus gua nge-ads dapat leads yang bagus banget gitu, secara quality enggak juga gitu. Ya tetap quality leads yang paling bagus ya dari word of mouth. Masa tersulit lo apa berarti dalam membangun trust itu? Pas mulai lah pasti. Pas mulai. Servisnya tadi lu sempat cerita kayak yaudah lu bayar jasa gue ntar aja gitu ya. Lu lihat dulu aja hasilnya. Makanya namanya boleh dicoba. Dari situ ya. Udah ngitung feng shui hurufnya belum? Enggak. Kayaknya bagus. Feng shui huruf. Lu tuh percaya sama gitu-gitu nggak? Enggak. Yang lu percaya bener-bener data ya? Iya. Soalnya inilah. Kalau nggak 01 kan? Kalau pernah nggak lu melihat ada keajaiban yang terjadi di gue nggak tahu itu akibat algoritma atau apa, tapi yang jelas lah kok melenceng menjadi bagus atau lah kok melenceng jadi jelek? Oh iya sering. Sering banget. Apa yang bisa lu rigidkan? Kadang-kadang itu ada X faktor yang lu nggak bisa lu nggak bisa nilai juga gitu. Dan itu banyak. Kayak contohnya tiba-tiba si brand itu